Presiden, Bapak Menteri Presiden, sanggupkah Bapak menjaga atau mempertahankan, menciptakan kedaulatan nasional? Kami sangat berbahaya. Kita tahu ini juara sudah berhasil, bangsa-bangsa di Amerika Latin sudah berhasil. Mampukah Indonesia akan keluar dari gerak asing sehingga kita lebih berdoa setelah kedaulatan negeri? Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke nomor 3, saya persilakan dari mahasiswa, sebutkan nama. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Dinar Christopher, saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mawarman. Saya ingin melakukan untuk masalah strategi apa ketika nanti Bapak menjadi calon, ketika nanti Bapak menjadi presiden, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk memberdayagunakan para TKI kita yang banyak mencari pekerjaan di daerah perbatasan Malaysia? Bagaimana cara Bapak membangun bekerja di daerah perbatasan, jadi tidak lagi mengganggu tidak keluar negeri, tapi justru memperoleh pekerjaan di daerah perbatasan kita? Terima kasih. Di tempat yang sumber daya alamnya tinggi justru peningkatan kesejahteraan lemah. Kenapa? Karena lebih memikirkan pembagian hasil daripada untuk apa hasil itu. Bapak sekalian yang sekarang disebut sebagai tokoh masyarakat Kaltim yang ada di sini, saya ingin tanya, Anda mungkin tahu berapa jumlah minyak yang disedot dari tanah ini? Anda mungkin tahu berapa ton yang diambil batu baranya? Tapi tahukah Anda berapa jumlah SD di tanah ini? Tahukah Anda berapa jumlah SMP di tanah ini? Tahukah Anda berapa jumlah SMA di tanah ini? Kalau Anda tahu jumlah kayunya, jumlah minyaknya, jumlah tambangnya, tapi tidak tahu jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, maka retorikanya nasionalistik, tapi cara berpikirnya sangat kolonialistik. Kenapa? Karena kaum kolonial tidak memikirkan manusianya. Kaum kolonial itu hanya memikirkan bagaimana mengambil kekayaan alamnya. Bapak sekalian, di Kalimantan hari ini, Kalimantan Timur ada 2.200 SD, 700 SMP, hanya 700 SMP, dan hanya 200 SMA, 200 SMA. Apa yang selama ini dipikirkan jika yang didiskusikan adalah bagi-bagi sumber daya alam, memastikan tinggal, tapi manusia yang tidak dapat? Di sini, Bapak sekalian, saya mengatakan kenyataan bisa pahit. Saya sampaikan bukan sesuatu yang nyaman untuk didengar bagi masyarakat Kalimantan Timur, tapi saya ingin katakan, jika kesadaran itu ditumbuhkan hari ini, maka anak-anak dan cucu-cucu kita akan bangga. Kalimantan Timur berubah, Kalimantan Timur memikirkan sumber daya manusia. Jadi sekalian, saya ingin garis bawahi, saat tidak lagi masih dikuasai asing, kita dengan nyaman menuding asing. Hati-hati, sesudah ini pindah di tangan Indonesia dan tidak dikelola untuk siapa dengan jelas, Anda tak punya lagi retorika anti asing, Anda tak punya lagi alasan anti asing. Pada saat itu kita akan menyaksikan kekayaan alam pindah tanpa kita punya label yang menggerakkan nasionalisme. Di sana ketimpangan bisa permanen. Karena itu saya menggarisbawahi dari awal, bukan siapanya berapa persennya, tapi untuk siapa dan bagaimana dimanfaatkan rakyat banyak, itu yang menjadi kunci. Yang soal PKI tadi sudah dijawab banyak soal PKI, tapi saya ingin garisbawahi, saya sepaham dengan apa yang disampaikan Pak Dahlan tadi, bahwa kita tidak bisa melarang, kita tidak punya hak untuk melarang orang untuk memilih sejahtera di negeri manapun. Tetapi satu hal yang pasti, buat kita saat sesama warga negara memilih mencari pensejahteraan di luar, sebenarnya sedang mengatakan negeri ini tidak memberikan kepastian. Ini adalah satu pesan yang menurut saya harus diubah. Caranya bagaimana? Lagi-lagi yang pergi dari Indonesia mencari kehidupan di luar, low skill labor, tenaga kerja dengan kemampuan yang rendah. Kita harus angkat itu, kita harus tinggikan keterampilannya, pengetahuannya, tapi tidak cukup. Yang kedua, suplai energi dan infrastruktur sampai ke desa. Dengan begitu, pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki bisa menghasilkan aktivitas produktif di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Lalu, yang terakhir tidak kalah penting, kita masuk ke ASEAN, di mana ada
perputaran perdagangan yang bebas. Ya, dalam urusan barrier untuk trade kita sudah menyaksikan ada eliminasi, ada penghapusan. Kalau saya jadi pemimpin Indonesia, saya akan dorong bukan saja persoalan hambatan untuk perdagangan bebas, yang harus ditiadakan adalah hambatan untuk pergerakan manusia secara bebas. Dengan begitu orang-orang Indonesia bisa mendapatkan manfaat di luar, bukan saja orang luar yang masuk ke Indonesia. Dengan cara begitu maka ekonomi community yang dibangun, kita tidak perlu khawatir orang asing yang masuk karena jumlahnya sedikit dan di kelas menengah ke atas bisa menjadi kompetitor. Tapi kita harus dorong agar pergerakan manusia, tenaga kerja itu bisa bebas. Dengan begitu kesejahteraan, bayangkan supir taksi di Indonesia misalnya 1 bulan 1,5 juta. Kalau dia mengerjakan hal yang sama di Singapura, dia bisa mendapatkan 25 juta. Hari ini orang Indonesia tidak boleh bekerja sebagai supir taksi di Singapura, tapi barang dari Singapura bebas masuk ke Indonesia. Saya ingin balik, barang Anda silahkan masuk, tapi orang Indonesia juga harus bisa masuk ke dalam sana. Yang akan saya sampaikan pada para Jepang yang tadi telah memaparkan dengan begitu gawai, dan kami yang sudah juga berapi-api dan berharap supaya siapapun yang nanti amanahkan dan mendapatkan kesempatan menjadi presiden benar-benar menjadi amanah dan juga bisa mengubah apa yang telah menjadi jargon bapak-bapak sekalian yang terhormat, terutama untuk masalah perempuan, karena juga perempuan adalah umat yang tercipta dan terhormat. Pertanyaannya, bagaimana bapak akan memberikan kontribusi pada para perempuan, tenaga kerja Indonesia, dan juga adanya persamaan gender bagi kabinet yang akan menolak bapak kontribusikan untuk memimpin kabinet yang depan dari 14 hingga 2019, di mana perempuan tentunya juga akan memberikan peranan, dan kami harapkan dari suara perempuan dan para generasi muda semua bisa mengubah dan juga menjadi peran dari ibu, karena kokoh dan tegaknya negara ini adalah juga peran dari ibu. Tidak ada bapak ini, tapi ibu ini. Ada sebuah indeks namanya Indonesian Governance Index. Banyak faktor dimasukkan dalam indeks itu. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Dan Bapak Ibu tahu bahwa angka tertinggi antar provinsi seluruh Indonesia yang memiliki kesetaraan gender 7,5, paling tinggi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah tempat yang kesetaraan gendernya di antara seluruh provinsi Indonesia tertinggi. Dan ini artinya di sini sudah muncul budaya ini. Kita belum tentu sadar bahwa di sini ada. Seringkali memang kita tidak sadar sampai dibandingkan ke tempat-tempat lain. Kalimantan Timur bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Tapi saya ingin tarik lebih jauh. Bicara tentang perempuan, mari kita mulai dari yang hal paling mendasar. Lihat angka kematian ibu melahirkan. Kita di Indonesia masih 358 per 10.000 kelahiran. Ini unacceptable. Tidak bisa kita membiarkan ibu kita melahirkan lalu dikuburkan. Biarkan ibu kita melahirkan dan pulang membawa bayinya. Ini yang harus kita dorong. Dan sekalian saya ingin garis bawahi, saya miris kalau mendengar pidato mengatakan mari kita turunkan angka kematian ibu. Menurut saya bukan diturunkan, ditiadakan. Kita harus meniadakan ibu yang meninggal saat melahirkan. Jadi konsentrasinya lagi-lagi 3. Masalah kesehatan. Kenapa banyak meninggal? Bukan karena fasilitas kesehatan, karena transportasinya yang bermasalah. Dan itu dua itu nempel menjadi satu. Jadi saya melihat persoalan perempuan menjadi persoalan yang mendasar, yang harus menjadi kepedulian kita. Tapi di sisi lain, bangsa ini adalah bangsa yang berhutang besar pada kaum ibu. Hari ini salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah korupsi. Karena itu saya mengundang kepada para ibu, mulai hari ibu kemarin Pak, mari kita jangan kirimkan ucapan selamat hari ibu pada ibu-ibu, tapi dibalik kepada para ibu untuk mengirimkan surat kepada anak-anaknya. Nah, hari ini negeri kita panen korupsi.
Setinggi apapun jabatanmu, tolong jangan buat ibumu melahirkan koruptor. Pangkat orang boleh setinggi apapun, pangkat orang boleh tinggi apapun, ibunya bisa menjewer dia. Kau jangan korupsi, karena rahim itu bukan tempat lahirnya koruptor. Hari ini kita belum mengundang kaum ibu untuk turun tangan. Kita harus panggil kaum ibu turun tangan untuk itu membereskan republik ini dengan cara mengingatkan anak-anaknya mengenai akhlak yang dimulai itu dari rumah. Terima kasih. Terima kasih, saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang sudah menyambut acara ini dengan baik. Dan saya ingin sampaikan kami sangat bangga atas dukungan dari anak-anak muda di Kalimantan Timur yang sekarang berada. Mereka, saya ingin garis bawahi, salah satu yang ingin kita ikhtiarkan bersama-sama dengan kita ingin ikhtiarkan adalah bagaimana anak-anak muda diundang untuk terlibat dalam proses politik bukan sebagai pengorbanan, tapi sebagai perjuangan. Dan itu artinya karena ini bukan pengorbanan maka tidak perlu kompensasi, Anda tak ternilai. Ini yang kita ingin dorong, relawan terlibat politik karena percaya dan karena ingin perubahan. Indonesia kita saudara sekalian didirikan oleh orang-orang pejuang yang ketika mereka berjuang tidak tanya saya akan diberi apa dari perjuangan ini. Mereka melakukan itu karena hatinya yakin bahwa negeri ini merdeka dan anak cucu kita merasakan. Sekarang saya ingin kita semua kembalikan semangat perjuangan itu. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang amat terdidik, amat tercerahkan, dan di depannya punya kesempatan untuk mengejar segala macam kemewahan bagi dirinya, tapi tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan bekerja untuk kepentingan bangsa. Dan sekarang kita kembalikan semangat itu. Mari kita sama-sama turun tangan untuk bangsa Indonesia. Dan itu artinya sekalian, ekonomi kita harus baik. Pertumbuhan kita bukan saja angkanya tinggi, tapi kualitasnya baik. Yang kedua, produktivitasnya harus tinggi. Pertumbuhan ekonomi tanpa produktivitas manusia yang tinggi tidak akan ada artinya. Yang ketiga, kita harus adopsi teknologi-teknologi tepat yang visioner, yang mengantisipasi kebutuhan masa depan. Dan yang keempat, kita harus bereskan ketimpangan yang ada di Indonesia sehingga kita berhasil meraih yang dicita-citakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alam harus bisa menjadi contoh, dan kekayaan alam ini adalah kekayaan alam seluruh bangsa Indonesia, bukan kekayaan alam satu wilayah. Ini adalah kekayaan alam kita semua. Memang statement ini barangkali tidak populer di tingkat lokal, tapi Bapak sekalian, kita bicara sebagai bangsa Indonesia, bukan berbicara sebagai saya orang Riau, saya orang Aceh, saya orang Kalimantan, bukan. Saya orang Indonesia. Dan kalau kita bicara sebagai orang Indonesia, kita tidak kehilangan kekalimantanannya, kita tidak kehilangan kebiasaannya, kita tidak kehilangan karakter-karakter itu. Jadi saya ingin garis bawahi soal ini. Malah saya melihat Kalimantan Timur harus mengubah cara pandangnya. Saya kemarin tanya Pak pada teman-teman mahasiswa, Kalimantan Timur adalah sebuah wilayah yang kaya. Apa kekayaannya? Disebutkan Pak, paling tinggi katanya tambang batu bara, nomor 2 minyak, lalu gas. Lalu saya katakan pada semua mereka, salah. Kekayaan terbesar di Kalimantan Timur adalah manusia Kalimantan. Sebenarnya malah yang harus dibicarakan adalah manusianya. Lihat negara-negara di Timur Tengah, kurang apa kekayaan minyaknya, tapi apa yang terjadi pada kualitas manusianya. Lihat Korea Selatan, ada sumber daya alam? Tidak. Lihat Taiwan, tidak ada. Singapura tidak ada. Jepang tidak ada. Tapi yang mereka miliki kekayaan alam. Yang dibutuhkan di Kalimantan Timur bukan soal otonomi, tapi kualitas manusia yang dapat